Selamat siang Pak, Agem video laporan nggih untuk pengerjaan servis mobil Swift nggih. Untuk yang pertama pada bagian mesinnya untuk pengecekan komponen-komponennya. Untuk kondisi minyak rem juga master rem. Dan ini sudah terlihat mulai timbul kerak nggih di master remnya. Dan juga untuk kondisi minyak rem juga sudah menguning. Nah, jika belum terjadi kendala melalui ataupun kendala remnya dalam, hari masih bisa digunakan. Nah, untuk kondisi fanbel ini juga masih aman, tidak ada indikasi retak. Nah, ini untuk fanbel ada dua, nah ini untuk lebih jelas masih aman, tidak ada indikasi retak. Nah, untuk kondisi engine mounting yang sebelah kanan, nah ini sudah indikasi ambles. Nah ini, nah biasa untuk kendala ini pun getaran mesin masuk ke dalam kabin. Nah, dikarenakan mounting yang sudah lemah. Nah, untuk kondisi radiator ini aman, tidak mampet, dan juga untuk coolant masih bersih, untuk tutupnya juga. Nah, namun ditemukan adanya kebocoran. Nah, saat kami nyalakan mesin kami temukan ada beberapa temuan. Yang pertama untuk kebocoran dari radiator. Yang pertama kami temukan satu selang ini, nah, ini sampai menetes dari bawah. Kami akan cek kembali lagi. Nah, ini menetes jika ada temuan yang lain akan kami sampaikan, Pak. Agem proses carbureting. Nah, ini kita menggunakan alat khusus untuk sistem kerjanya. Niki cairannya kami masukkan dalam mesin dan juga ke dalam ruang bakar. Dan di vakum kembali. Nah, ini hasilnya untuk kotoran yang berada di ruang bakar. Nah, ini untuk kondisi pengapian dimulai dari oil sendiri masih aman, tidak ada indikasi misfire. Ini masalah. Nah, untuk businya, untuk kalau sudah ini masih bagus Pak. Nah, ini hanya saja kondisinya cukup kotor. Nanti kami akan decleaning. Nah, untuk sistem filter AC ini yang pertama, untuk kondisinya mampet. Nah, ini jika dibersihkan hasilnya kurang maksimal, Pak. Nah, saran ini bisa diganti. Nah, untuk filter udara nih, nah ini masih bisa dibersihkan, Pak. Nanti kami akan decleaning. Nah, ini akan mengecekkan untuk servis mau bagian rem dan juga sistem kaki. Nah, untuk yang pertama kondisi kampas rem, nah ini cukup tebal Mas. Hanya kami ratakan. Untuk disc brake, nah ini kondisinya tidak rata. Nah, ini kondisi piston kaliper, nah ini masih aman tidak ada indikasi berkarat. Untuk pen masih lancar. Nah, untuk kaki-kakinya ada list stabil. Nah, ini untuk list stabil sudah mulai lemah. Nah, ini untuk shock breaker masih aman, tidak ada indikasi rembesan. Nah, untuk terot dan long terot masih aman. Nah, untuk bocoran oli pada bagian boot as roda nah ini terlihat. Nah, ini ada kebocoran nah ini dari boot as roda, Pak. Yaitu pengancingnya yang sudah jebol ataupun rembes Ada untuk kondisi pusing besar nah ini masih aman, Pak. Nah, ini untuk kondisi yang sebelah kiri kondisi disc brake sama tidak rata. Nah, untuk kondisi pistonnya, nah ini aman, Pak, tidak ada indikasi macet. Untuk kampas remnya, nah ini masih cukup tebal. Nanti untuk pengecekan kakinya, yang pertama kondisi ring stabil masih cukup kuat sebelah kiri. Untuk terot dan galon terot masih aman. Nah, untuk kondisi bootnya juga sama yang bagian dalam. Nah, ini ada bekas bocor dari boot as rodanya yang bagian dalam. Nah, untuk kondisi shock breaker aman tidak ada kesan. Nah, namun untuk kondisi stopper nah ini sudah jebol, Pak, sebelah kiri. Lanjut untuk bagian belakang untuk kondisi remnya dengan kampas rem ini masih cukup tebal. Nah, untuk kondisi wheel cylinder kami temukan ini macet Pak. Nah, ini harusnya fleksibel, namun sudah mulai macet. Nah, juga ketika dibuka sudah timbul minyak rem
udah mulai rembes. Nah, ini biasanya diakibatkan pemakaian juga bisa. Nah, sarannya bisa dilakukan pergantian Pak wil sindirnya. Nanti kondisi tromol, nah ini juga tidak datang gini. Nanti kondisi shock breaker, nah ini aman gih, tidak ada rembesan kering. Yang sebelah kiri gih, kampas rem masih cukup tebal. Untuk kondisi wil sinder ini sama Pak. Nah, ini sudah mulai macet dan juga nah ini tumbul besar gih, olim atau minyak remnya. Untuk kondisi shock breaker aman. Nah, untuk tromol juga sama gih. Nah ini tidak rata. Untuk penggantiannya atau perbaikannya bisa diganti untuk wil sindernya, juga dilakukan pembuatan gih agar lebih maksimal. Kagem pengecekan oli transmisi gih dan juga gardannya. Nah, ini kami tap, kondisinya masih cukup bersih. Nah, ini masih bisa dipakai terlebih dahulu gih untuk oli transmisinya. Nah, untuk tambahan gih Pak, saat kami pindah ke dalam stall tadi, untuk kondisi pedal kopling ini cukup tinggi Pak. Nah, ini indikasi dari kampas kopling yang sudah habis. Nah, jika dilihat dari kilometernya sudah menyentuh 185 gitu. Dan juga kami cek tadi di checklist panjenengan, dan itu belum dilakukan penggantian kampas kopling. Nah, untuk temuan ini bisa dari kampas kopling yang sudah mulai habis gitu. Untuk yang suara kasar tadi kami tap gitu. Nanti kami akan sampaikan ke saat penggantian oli tadi kondisi oli mesin sedikit berkurang. Nah, niku coba kami ganti terlebih dahulu nggih, apakah suara kasarnya mau hilang. Nah, ngoten Pak, akan video laporan untuk servisnya. Nah, nanti jika ada tambahan kan kami infokan lewat admin. Terima kasih, selamat siang.